Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 10 tanda kamu seorang yang empat. Yuk let's check it out. Nomor 1. Terlalu peduli. Pernah nggak ada orang yang berkata bahwa kamu terlalu peduli? Ini adalah masalah yang dihadapi oleh orang yang empatik. Kamu mungkin mencoba untuk tidak peduli. Kamu mencoba untuk memikirkan hal-hal lain. Tetapi kamu berjuang untuk menjauhkan diri dari pertengkaran dan hubungan yang beracun. Orang yang empatik benar-benar bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagi seorang yang empatik, setiap hubungan bersifat emosional. Tidak peduli seberapa baru atau biasa saja. Setiap orang memiliki sesuatu untuk dilekatkan atau disenangi. Tetapi, jika kamu tidak berhati-hati, investasi emosionalmu justru dapat merugikanmu di kemudian hari. Pada titik tertentu, empati harus menerima kenyataan yang tidak menguntungkan. Kamu mungkin lebih peduli pada seseorang daripada kepedulian mereka padamu. Kamu bisa jadi menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan hubunganmu daripada teman dan pasanganmu. Kamu mungkin merasa melakukan lebih banyak pekerjaan, melakukan lebih banyak investasi, dan menganggap hubunganmu lebih serius. Meskipun kamu bekerja keras, kamu hampir selalu membayar harganya. Banyak empati mengalami kekecewaan, rasa malu dan penyesalan dalam hubungan mereka. Kamu membangun harapan tetapi teman dan mitramu jarang memberikannya. Ini bisa menjadi masalah serius bagi orang yang empatik. Tidak hanya dapat merusak hubungan dan harga dirimu, namun juga mendorong orang-orang yang beracun memanfaatkan kepekaan dirimu. Kamu mungkin berjuang untuk terus peduli. Kamu tidak dapat memutuskan hubungan seperti orang lain. Jadi orang lain menyalahgunakan kepercayaan, kemurahan hati dan kasih sayangmu. Bagaimanapun, hubungan itu menantang bagi orang yang sangat empatik, baik atau buruk. Terlalu banyak perhatian adalah bagian dari dirimu. Nomor 2. Emosi yang berlebihan. Empati bisa menjadi hadiah luar biasa yang memungkinkan kamu memahami pengalaman yang kuat dan intim. Tetapi jika kamu seorang yang empatik, ada batasan seberapa banyak emosi yang dapat kamu tangani. Banyak orang empatik menjadi kewalahan saat emosi mereka memuncak. Terutama emosi negatif yang menciptakan stres dan kekhawatiran yang luar biasa. Memaksa kamu untuk menjauhkan diri dari situasi emosional. Selama saat-saat emosional yang berlebihan ini, empati membutuhkan ruang dan kesunyian. Mengambil jeda yang diperlukan dari empati mereka yang luar biasa. Emosi yang berlebihan adalah pengalaman yang sulit untuk dihindari atau diprediksi. Terkadang mendengarkan pengalaman orang lain menyeretmu ke pusaran emosi. Tiba-tiba kamu dikuasai oleh perasaan yang kuat dan tak henti-hentinya. Jika kamu tidak berhati-hati, emosi tersebut dapat membuatmu stres dan lelah secara emosional selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Jika ini terdengar akrab di telinga seperti orang empatik lainnya, kamu mungkin perlu strategi untuk segera menetralisir emosi yang meluap-luap. Misalnya, ketika kamu mencapai situasi emosional ekstrim apapun, pisahkan dirimu secara fisik dari sumber emosimu. Melangkahlah keluar dan berjalanlah ke ruangan yang berbeda. Temukan ruang netral untuk memilah perasaan kamu, mengarahkan kembali pola pikirmu dan tinggalkan stres itu di belakangmu. Jika tidak, kamu akan membawa kenegatifan orang lain kemanapun kamu pergi. Nomor 3. Isolasi sosial. Banyak orang empatik merasa terisolasi dari dunia luar. Kamu unggul dalam memahami orang lain, tetapi orang lain berjuang untuk memahami dirimu. Saat kamu mengalami pasang surut, perasaan kamu jarang bertemu dengan kasih sayang atau pengertian. Sebaliknya, kamu mungkin diabaikan atau dikritik. Orang lain mungkin akan mengatakan hal-hal seperti, kamu terlalu sensitif, atau kamu terlalu dramatis. Ini bisa menjadi pengalaman yang terisolasi. Tidak hanya perasaan kamu yang tidak tepat, tapi kamu juga merasa malu akan sesuatu yang tidak dapat kamu kendalikan. Tetapi perasaanmu sama benarnya dengan perasaan orang lain. Orang lain mungkin tidak memahami kamu atau perasaanmu, tetapi sebagai seorang yang empatik, kamu tidak perlu merasa malu. Nomor 4. Kehadiran yang menenangkan. Suasana seperti apa yang kamu berikan? Beberapa orang tampil energik dan menginspirasi, sedangkan lainnya stres dan negatif. Tetapi orang empatik cenderung menciptakan suasana unik yang menarik banyak orang. Alih-alih berenergi tinggi atau negatif, orang yang berempati memiliki kehadiran menenangkan dan menenangkan saraf orang lain. Sebagai seorang yang empatik, orang merasa lebih percaya diri dan aman saat kamu ada. Mereka merasa lebih nyaman mengungkapkan kerentanan diri mereka. Mungkin mereka merasa diberdayakan untuk mengatasi masalah yang tidak dapat mereka atasi sebelumnya. Itulah sebabnya banyak empatik menarik orang melalui situasi sulit. Kamu adalah magnet bagi masalah orang lain karena kamu membuat orang lain merasa nyaman. Teman kamu misalnya meminta nasihat kamu dalam situasi sulit.
Mereka mendatangimu karena tidak seperti kebanyakan orang di dunia ini. Kamu memberi mereka tempat yang aman untuk terbuka dan jujur. Ya, memang melelahkan untuk terus-menerus mendengarkan masalah orang, tetapi itu juga salah satu kualitas terbaik yang dimiliki oleh seseorang. Nomor 5, melanggar batas. Apakah kamu kesulitan menetapkan batasan? Banyak orang empatik mencoba menegakkan batasan emosional. Kamu tahu bahwa kamu terlalu peduli. Kamu tahu bahwa kamu menginvestasikan terlalu banyak waktu dan usaha pada orang lain dan terlalu sedikit pada diri sendiri. Jadi, kamu menetapkan batasan untuk mempertahankan keinginan dan kebutuhanmu. Tapi, jika kamu seorang empatik, kamu mungkin melanggar batasan itu 99% dari waktu yang ada. Masalahnya adalah, kamu terlalu peduli membantu orang lain untuk mengabaikan masalah mereka. Kamu sulit menolak seseorang saat mereka membutuhkan, meskipun itu melewati batas dirimu. Jadi, ya, kamu mungkin membutuhkan batasan, tapi ada kemungkinan besar kamu tidak akan menggunakannya. Nomor 6, kepemimpinan yang penuh perhatian. Orang empatik dapat menjadi pemimpin yang luar biasa. Mereka sangat memperhatikan kebutuhan orang lain dan mereka berusaha keras untuk memecahkan masalah dengan cara yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat. Di sisi lain, banyak pemimpin yang memperhatikan diri mereka sendiri. Mereka bersedia menginjak orang lain untuk menciptakan keuntungan dan menemukan kesuksesan. Tapi, pemimpin yang empatik tidak pernah menerima begitu saja rekan satu tim atau rekan kerja mereka. Seringkali kamu dapat mengidentifikasi pemimpin yang berempati dari sikap orang-orang yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang empatik mendapatkan rasa hormat dan kekaguman. Mereka menjaga hubungan yang kuat dan bermakna dengan orang-orang yang bekerja dengan mereka. Dan mereka mencoba untuk mengatasi masalah semua orang, bukan hanya masalah mereka sendiri. Untuk alasan itulah, pemimpin yang empatik menciptakan hubungan kerja yang kuat. Rekan satu tim dan rekan kerja kamu lebih bahagia dan lebih termotivasi daripada kebanyakan orang. Dan kebahagiaan itu mendorong mereka untuk menunjukkan kesetiaan kepada kamu saat itu penting. Jika kamu peduli dengan orang yang bekerja denganmu dan bekerja keras untuk mempertimbangkan kebutuhan mereka, kamu bukan hanya seorang pemimpin yang baik, kamu juga bisa menjadi seorang yang berempati. Nomor 7, sikap positif yang berlebihan. Ketika seorang empatik peduli pada sesuatu atau seseorang, mereka menjadi sangat tertarik. Dan investasi itu terlihat jelas bagi semua orang yang mereka temui. Orang empatik bercerita tentang orang yang mereka cintai dan aktivitas yang mereka nikmati. Mereka mengalami kesulitan menahan kegembiraan dan kepositifan mereka, tetapi terkadang itu membuat orang menjadi salah paham. Banyak orang tidak mengerti mengapa orang empatik berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai. Tidak seperti orang yang menyombongkan diri untuk mendapatkan perhatian atau kekaguman. Orang yang sangat empatik menyembur, bukan untuk meningkatkan egonya, tetapi untuk berbagi kasih sayang mereka dengan dunia. Ketika mereka bertemu dengan sesuatu atau seseorang yang mereka kasihi, mereka merasakan kegembiraan dan mereka ingin berbagi kegembiraan itu dengan orang lain. Terlepas dari niat baik mereka, orang empatik sering dikritik karena kepribadian mereka yang berlebihan. Mereka dikenal mengoceh, menyombongkan diri dan bertindak terlalu jauh. Tapi itu berasal dari tempat yang bagus. Nomor 8, melepaskan emosi. Orang empatik berbicara tentang hal-hal yang mereka sukai, tetapi mereka juga mengoceh tentang hal-hal yang mereka benci. Orang empatik berjuang untuk melepaskan konflik, karena setiap pengalaman negatif mempengaruhi pada tingkat yang lebih dalam. Konflik sederhana seperti komentar spontan atau komen canggung dapat merusak hari kamu sepenuhnya. Kamu memasukkan semuanya ke dalam hati dan kamu memakai hati kamu di lengan bajumu. Dengan kata lain, jika kamu kesal, orang akan mendengarnya. Kebanyakan orang empatik tidak ragu untuk mengungkapkan rasa frustrasinya. Jika kamu berteman dengan orang empatik, kamu mungkin mendengar mereka mengoceh selama berjam-jam tentang masalah kecil. Kamu mungkin berpikir, siapa yang peduli? Itu bukan masalah besar. Tetapi hal-hal terkecil terasa seperti masalah besar ketika kamu lebih sensitif daripada kebanyakan orang. Bagi orang yang sangat berempatik, empati bisa menjadi berkah sekaligus kutukan. Di sisi lain, kamu mengalami kegembiraan dan cinta seperti yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang. Di sisi berbeda, kamu rentan terhadap frustrasi dan rasa tidak aman. Dan kamu akan marah. Semua orang bisa mendengar persis bagaimana perasaanmu. Nomor 9, stres terhadap lingkungan. Apakah kamu suka tempat ramai? Atau apakah kamu menyukai trotoar yang sibuk, keramaian yang padat atau tempat yang penuh sesak? Orang yang empatik berkembang dalam situasi satu lawan satu karena mereka dapat memfokuskan kepekaan mereka pada satu orang. Namun di tempat yang ramai, orang empatik tidak dapat memahami semua emosi yang berputar di sekitarnya. Dan itu menjadi pengalaman yang menegangkan.
Bayangan puluhan orang berbicara dengan kamu secara bersamaan. Kamu mencoba untuk mendengarkan setiap orang untuk mengetahui apa yang mereka katakan. Tetapi kamu dengan cepat merasa kewalahan. Ya, seperti inilah yang dirasakan orang empatik di ruangan yang penuh sesak. Mereka tidak dapat memahami semua emosi yang terjadi di sekitarnya yang menyebabkan stres dan kelelahan emosional. Jadi, pikirkan tentang pengaturan sosial seperti apa yang kamu sukai. Jika kamu lebih suka kelompok kecil daripada banyak orang, kamu mungkin lebih sensitif dari yang kamu kira. Nomor 10. Intuisi halus. Apakah kamu memiliki intuisi yang baik? Apakah kamu sering menangkap isyarat atau perasaan halus yang tidak dapat kamu jelaskan secara sadar? Ini biasa terjadi pada orang yang sangat berempati. Bahkan jika kamu tidak dapat mengungkapkan naluri kecil ini dengan kata-kata, kamu secara tidak sadar memperhatikan perubahan kecil dalam suasana hati, sikap dan keadaan pikiran seseorang. Masalahnya adalah orang lain tidak selalu melihat apa yang kamu lihat. Naluri kamu mungkin memberitahumu sesuatu yang tidak ingin dikatakan oleh siapapun. Pada saat-saat seperti ini, sangat penting untuk mempercayai naluri kamu dan mendengarkan suara kecil di kepalamu. Sebab kamu menangkap sinyal ini karena suatu alasan. Kamu mungkin tidak dapat menjelaskannya, tetapi otak intuitif kamu mengenali sesuatu di luar persepsimu. Kamu tahu ketika orang terganggu, tidak jujur atau kesakitan. Kamu tahu ketika seseorang mencoba menipu atau memanipulasi dirimu. Sebagai orang yang empatik, kamu memiliki naluri yang kuat. Jadi jangan diabaikan. Kamu akan terkejut betapa mendalamnya insting dirimu. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.